Apa yang terjadi, Pak? Kamu kelihatan pucat sekali. Ada sesuatu yang sangat aneh di rumah Pak Gopur. Saya melihat jari manusia di dekat meja daging yang dia jual. Apa, Pak? Jari manusia? Apa maksudmu? Iya, Bu. Itu sangat mengerikan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak Gopur. Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Tidak mungkin kita duduk diam sementara kejadian seperti ini terjadi di lingkungan kita. Kamu benar, Bu. Aku akan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda ini. Ini tidak mungkin. Lasmi. Oh Tuhan. Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari penulis. Cerita ini katanya merupakan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan. Dan bagaimana kisah selengkapnya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Bayu. Desa ini dikelilingi oleh sawah-sawah hijau dan pegunungan yang menjulang di kejauhan, memberikan pemandangan yang indah dan menenangkan. Suasana desa yang damai dan asri menjadi tempat tumbuh kembang Bayu bersama keluarganya. Bayu adalah seorang pelajar SMA yang gemar bermain game online. Setiap hari mereka pulang sekolah, dia menghabiskan banyak waktu di depan layar ponsel, terbenam dalam dunia maya yang penuh tantangan dan petualangan. Meskipun begitu, Bayu adalah seorang anak yang cerdas dan memiliki banyak potensi. Keluarga Bayu hidup dalam kesederhanaan. Ayah Bayu, Gofur, adalah seorang penjual ayam potong keliling setiap pagi. Sepeda tua yang dilengkapi dengan keranjang besar berisi ayam-ayam potong. Ia berkeliling desa dan desa tetangga untuk menjajakan dagangannya, yaitu ayam potong. Kehidupan yang dijalani Gofur penuh kerja keras dan pengorbanan. Namun dia selalu melakukannya dengan senyum di wajahnya. Ibunya Gofur, yaitu Lasmi, adalah seorang ibu rumah tangga. Setiap hari Lasmi bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan makanan pagi untuk keluarganya, sebelum membantu suaminya mengurus ayam-ayam potong yang akan mereka jual. Lasmi adalah sosok ibu yang lembut dan penuh kasih sayang, selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anaknya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga kecil ini selalu berusaha untuk saling mendukung dan mencintai. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Namun seperti halnya keluarga lainnya, mereka juga dihadapkan pada tantangan dan kesulitan yang kadang-kadang membuat mereka harus berjuang lebih keras. Bayu dengan segala kesibukannya bermain game online, seringkali terjebak dalam dunia maya yang membuatnya lalai terhadap tanggung jawab di dunia nyata. Kedua orang tuanya, meskipun memahami kegemarannya, terkadang mereka khawatir bahwa Bayu terlalu banyak menghabiskan waktu dengan game dibandingkan belajar atau membantu pekerjaan di rumah. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai menyadari bahwa kehidupannya di dunia nyata juga membutuhkan perhatian dan tanggung jawab yang tidak kalah penting. Tantangan-tantangan yang dihadapinya di dunia maya mungkin memberikan kesenangan sesaat,
Tetapi tantangan di dunia nyata memerlukan keberanian dan keteguhan hati yang lebih besar. Di desa kecil yang damai itu, kehidupan Bayu dan keluarganya terus berjalan, penuh dengan harapan dan impian. Setiap hari adalah perjalanan baru, dan setiap tantangan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Dengan dukungan keluarga dan tekad yang kuat, Bayu berharap dapat menemukan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata, serta mencapai impian-impian yang lebih besar di masa depan. Setiap pagi, Bayu memulai harinya dengan semangat yang tak pernah surut, meskipun kehidupannya jauh dari kata mudah. Ketika sinar matahari mulai menyentuh dedaunan dan embun pagi masih menetes di ujung rerumputan, Bayu sudah bangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dengan seragam sekolah yang sederhana namun rapi, ia mengayuh sepeda tuanya melintasi jalanan desa yang sepi. Ayahnya, Gopur, sudah lebih dulu berangkat dengan sepeda tua yang dilengkapi dengan ranjang besar berisi ayam-ayam potong. Bu, Bayu berangkat dulu ya. Iya, Bayu. Kamu hati-hati ya di jalan. Belajar yang rajin. Iya, Bu. Saya berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di sekolah, Bayu disambut oleh suara riuh rendah teman-temannya yang sudah berkumpul di halaman. Bayu, sini. Panggil Andi, sahabat karibnya, yang sudah menunggu di bawah pohon besar di sudut halaman sekolah. Andi adalah teman yang selalu setia mendampingi Bayu, meskipun sering menasehati agar Bayu tidak terlalu banyak bermain game online. Pelajaran demi pelajaran berlangsung dengan lancar. Meskipun Bayu kadang merasa bosan, dia tetap berusaha untuk memperhatikan setiap penjelasan guru. Namun, ketika bel tanda akhir pelajaran berbunyi, Bayu langsung merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Andi, ayo main dulu lah sebentar sebelum pulang. Ya kamu, Bayu. Main game terus. Pulanglah. Mending kamu belajar di rumah. Sebentar saja, ntar kita juga pulang kok. Di bawah pohon besar itu, mereka duduk melingkar dan tenggelam dalam dunia game online. Tawa dan canda mengiringi setiap permainan yang mereka mainkan. Bagi Bayu, momen-momen seperti ini adalah cara untuk melupakan sejenak segala kesulitan yang ada di rumah. Meskipun demikian, di balik tawa dan kegembiraan itu, Bayu menyimpan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depannya. Ia tahu bahwa kehidupan di dunia nyata tidak semudah permainan di layar ponsel. Ada tanggung jawab dan beban yang harus dihadapi, terutama melihat perjuangan keras kedua orang tuanya. Setelah beberapa saat bermain, Andi menepuk bahu Bayu. Sudah cukup baik. Ayo kita pulang. Kita masih harus belajar untuk ujian minggu depan, kata Andi dengan nada serius. Bayu mengangguk dan menyimpan ponselnya kembali. Iya, Andi, kamu benar. Aku harus lebih serius belajar, jawab Bayu mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dengan semangat yang baru, Bayu kembali mengayuh sepedanya pulang ke rumah. Jalanan desa yang dilaluinya terasa panjang, namun setiap kayuhan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dalam hatinya, Bayu bertekad untuk tidak hanya bermain game, tetapi juga berusaha keras untuk mencapai impian-impiannya dan membanggakan kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, suasana di rumah Bayu seringkali tidak tenang. Bayu yang biasanya tenang dan ceria berubah menjadi pemuda yang mudah marah tanpa alasan yang jelas. Hari itu sepulang sekolah, Bayu masuk ke rumah dengan wajah yang murung dan langsung menuju kamarnya tanpa menyapa ibunya, Lasmi, yang sedang sibuk memasak di dapur. Bayu, kamu sudah pulang, Nak? Ayo makan dulu, kata Lasmi dengan lembut sambil menyiapkan makan siang di meja. Bayu hanya melirik sekilas dan melewati meja makan tanpa berkata sepatah kata pun. Bayu, kamu kenapa, Nak?
ada masalah di sekolah? Tanya Lasmi dengan nada penuh kekhawatiran. Namun Bayu hanya menghempaskan tubuhnya di kursi dan memukul meja dengan kesal. Kenapa sih, Bu? Aku capek. Kenapa Ibu selalu nanya-nanya terus? Seru Bayu dengan suara keras. Lasmi terkejut dan merasa sedih dengan sikap Bayu yang kasar. Dia tidak mengerti mengapa anaknya yang dulu penyayang dan pengertian bisa berubah menjadi seperti ini. Sore itu ketika Gofur pulang dengan sepeda tuanya setelah seharian berjualan ayam potong, ia langsung disambut dengan wajah murung Lasmi yang nampak habis menangis. Melihat istrinya dalam keadaan seperti itu, Gopur merasa ada yang tidak beres. Bu, ada apa? Kenapa kamu menangis? Bayu, Pak. Dia marah-marah lagi. Ibu tidak tahu apa salah ibu. Dia marah-marah terus. Bahkan disuruh makan pun dia tidak mau, Pak. Bayu. Ada apa tuh bocah? Gopur mengangguk pelan dan berjalan menuju kamar Bayu. Ia mengetuk pintu kamar dengan lembut. Tetapi Bayu tidak menjawab. Dengan perlahan, Gopur membuka pintu dan melihat Bayu duduk di tepi ranjang dengan wajah marah. Bayu, ada apa, Nak? Kenapa kamu marah-marah sama ibu? Ibu jadi nangis, apa kamu gak kasihan sama ibu? Apa salah ibu? Tanya Gopur dengan suara tenang namun tegas. Bayu hanya diam menunduk. Kemarahan yang tadinya menggebu-gebu kini berubah menjadi rasa frustasi. Dia merasa tertekan dengan keadaan di rumah dan harapan yang dibebankan padanya. Melihat anaknya tidak merespon, Gopur melanjutkan. Ibu dan bapak hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau ada masalah, cerita sama kami. Jangan dipendam sendiri. Nanti kamu tambah stres, Bayu. Namun kata-kata itu seolah tidak mencapai hati Bayu yang penuh dengan kekesalan. Merasa tidak didengar dan dipahami, Bayu berdiri dan keluar dari kamar dengan langkah cepat. Sudahlah, Pak. Bapak tidak akan mengerti. Katanya dengan nada penuh amarah. Gopur dan Lasmi hanya bisa saling berpandangan dengan cemas saat Bayu melewati mereka dan keluar dari rumah. Bayu terus berjalan dengan langkah cepat menuju jalanan desa, meninggalkan rumah dengan wajah marah dan hati yang penuh kekacauan. Di luar malam mulai menjelang dan suasana desa yang biasanya tenang kini terasa semakin sunyi dan dingin. Bayu berjalan tanpa arah yang jelas, mencoba melarikan diri dari perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ketidakpastian dan tekanan yang ia rasakan semakin membebani pikiran dan hatinya. Dengan perasaan marah dan bingung, Bayu terus melangkah, berharap menemukan kedamaian di suatu tempat jauh dari rumahnya. Namun tanpa disadari, langkahnya membawa dia ke pinggir desa, tempat di mana kegelapan dan keheningan menyelimuti sekelilingnya. Malam itu setelah Bayu pergi dengan marah, suasana rumah menjadi sunyi dan tegang. Lasmi duduk di ruang tamu dengan perasaan cemas yang tidak tertahankan. Tangannya sibuk meremas-remas ujung kain sarungnya, sementara pikirannya terus-menerus memikirkan keadaan Bayu. Gopur duduk di sebelahnya, berusaha menenangkan istrinya meskipun hatinya juga dipenuhi kekhawatiran. Pak, kenapa Bayu sekarang jadi seperti ini ya? Apa yang sudah terjadi padanya? Saya juga gak tahu, Bu. Bayu dulu anak yang baik, rajin, dan selalu membantu kita. Tapi sekarang dia jadi pemarah dan suka mengabaikan kita. Jawab Gopur dengan nada pelan namun penuh dengan keprihatinan. Lasmi menghela nafas panjangnya. Mungkin kita kurang memperhatikan dia kali ya, Pak. Mungkin ada masalah di sekolah atau dengan teman-temannya yang tidak kita ketahui. Gopur menatap ke arah jendela melihat keluar ke kegelapan malam yang menyelimuti desa mereka. Anak muda zaman sekarang
pergaulannya itu sangat berbeda dengan kita dulu, Bu. Dulu kita tidak punya teknologi seperti sekarang. Anak-anak sekarang lebih banyak terpengaruh oleh dunia luar yang sulit kita kendalikan. Lasmi mengangguk setuju dengan perkataan suaminya itu. Iya, Pak. Mungkin pengaruh teman-temannya atau dia sering bermain game di HP-nya itu. Ya, itu yang membuat Bayu berubah. Kita harus cari cara untuk bisa lebih dekat dengan dia lagi, Pak. Gopur meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Kita harus sabar dan berusaha lebih keras, Bu. Mungkin kita bisa ajak dia bicara baik-baik dan cari tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Kita tidak boleh menyerah, Bu. Ujar Gopur dengan tegas, mencoba memberikan kekuatan pada istrinya dan dirinya sendiri. Malam itu setelah berbincang panjang, Gofur dan Lasmi memutuskan untuk lebih memperhatikan Bayu dan mencari cara untuk bisa masuk ke dalam dunianya. Mereka sadar bahwa perubahan tidak bisa terjadi seketika, tapi mereka percaya bahwa dengan kasih sayang dan kesabaran, mereka bisa membantu Bayu kembali ke jalan yang benar. Bayu memilih untuk nongkrong bersama teman-temannya di depan sebuah warung yang terletak tak jauh dari sekolah. Di sana sudah ada Rijal dan beberapa teman lainnya yang sering menjadi teman bermain game online. Rijal yang dikenal sebagai anak yang cukup berpengaruh di kelompok mereka sedang asik memainkan ponselnya ketika Bayu tiba. "Woi, Bayu, sini gabung," kata Rijal sambil melambaikan tangannya. Bayu duduk di samping Rijal dan langsung mengeluarkan ponselnya. Setelah beberapa saat bermain, Rijal menepuk pundak Bayu dan berkata, "Bayu, kalau kamu mau dapat penghasilan lebih dari game ini, kamu harus berani pasang taruhan yang lebih besar." Bayu mengerutkan keningnya. Maksudmu, Rijal? Aku sudah pasang beberapa kali kok, tapi hasilnya gak seberapa. Jawab Bayu dengan nada ragu. Rijal tersenyum sinis. "Kalau mau hasilnya besar, ya harus berani ambil resiko besar. Jangan main aman terus. Lihat aku sering menang besar karena berani ambil resiko," katanya sambil menunjukkan saldo di akun game online-nya yang cukup menggiurkan. Bayu terdiam sejenak, memikirkan ucapan Rijal itu. Di satu sisi, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat, terutama karena kondisi keluarganya yang sedang kesulitan. Di sisi lain, dia tahu bahwa mengambil resiko besar juga berarti kemungkinan kerugian yang sangat besar juga. Namun, pengaruh teman-teman dan keinginan untuk membuktikan diri membuat Bayu akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Rijal. "Baiklah, Jal. Aku akan mencoba pasang taruhan lebih besar lagi." "Haha, nah gitu dong. Itu baru anak muda. Jangan takut gagal. Yang penting kita berani mencoba," katanya dengan semangat. Malam itu setelah kembali ke rumah, Bayu langsung mengurung diri di kamarnya. Dia membuka aplikasi game online-nya dan mulai memasang taruhan yang lebih besar dari biasanya. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ia menekan tombol taruh. Berharap kali ini keberuntungan berpihak padanya. Namun setelah beberapa jam bermain, Bayu menyadari bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak padanya. Beberapa kali dia kalah, kehilangan uang yang cukup besar. Frustasi dan marah, Bayu memukul meja dengan keras. Brak! Kenapa sih kalah terus? Bangsat! Gerutunya dalam hati. Meskipun begitu, Bayu tidak menyerah. Dengan sisa uang yang ada, dia terus mencoba peruntungannya, berharap kali ini keberuntungan akan berpihak padanya lagi. Di luar kamarnya, Lasmi dan Gofur hanya bisa mendengar suara-suara dari dalam kamar Bayu tanpa berani mengganggu. Mereka tahu bahwa anak mereka sedang menghadapi masalah yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Bayu terus bermain hingga larut malam, tenggelam dalam dunia game online yang semakin menguasai pikirannya. Dia tidak menyadari bahwa
langkah yang diambilnya ini hanya akan membawa lebih banyak masalah di kemudian hari. Pergaulan dan pengaruh buruk teman-temannya telah membuatnya terjebak dalam lingkaran perjudian online yang sulit untuk dihindari. Pagi itu, Gopur bangun lebih awal dari biasanya. Dia menyiapkan diri dengan semangat yang tersisa, mengenakan topi lusuhnya dan memeriksa kondisi ayam-ayam yang akan dijual. Dia tahu bahwa dia harus lebih giat lagi, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit ini. Lasmi yang juga merasakan tekanan yang sama, memutuskan untuk tidak tinggal diam. Setelah berunding dengan suaminya, ia memutuskan untuk membantu mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pencuci baju bagi tetangga-tetangga mereka. Dengan hati yang tabah, ia mulai menemani cucian di rumah-rumah tetangga, membersihkannya dengan teliti dan sepenuh hati. Setiap pagi setelah menyiapkan sarapan untuk keluarganya, Lasmi memulai rutinitas barunya. Dia mengumpulkan cucian dari beberapa tetangga yang mempercayakan pakaian mereka padanya. Pekerjaan mencuci ini memang berat, tapi Lasmi melakukannya dengan penuh keikhlasan dan harapan bahwa usahanya bisa meringankan beban suaminya. Sore itu telah pulang dari perjualan, Gofur nampak lebih lelah dari biasanya. Ia duduk di depan rumah, mengusap keringat yang mengalir di dahinya. Lasmi menghampiri suaminya itu dengan membawa segelas air dingin dan senyum penuh perhatian. Pak, minum dulu. Hari ini penjualannya bagaimana, Pak? Tanya Lasmi dengan lembut. Gofur menghela nafas panjangnya. Begitu baik, Bu. Penjualan ayam semakin sulit. Sementara harga pakan dan ayam terus naik. Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini, Bu. Lasmi menatap suaminya dengan penuh rasa iba. Kita harus tetap berusaha, Pak. Aku sudah mulai mencuci baju untuk tetangga-tetangga. Meskipun hasilnya tidak banyak, tapi semoga bisa membantu meringankan beban kita, Pak. Gopur mengangguk dan menggenggam tangan istrinya. Terima kasih ya, Bu. Kita memang harus saling mendukung dalam keadaan seperti ini. Aku bangga punya istri yang kuat seperti kamu. Ujar Gopur sambil tersenyum tipis. Setiap malam Lasmi dan Gopur selalu berdoa agar Bayu bisa kembali ke jalan yang benar dan memahami betapa besar cinta dan perjuangan mereka untuknya. Mereka berharap suatu hari nanti Bayu bisa melihat betapa kerasnya usaha mereka demi keluarga dan bisa kembali menjadi anak yang mereka kenal dan cintai. Sore itu menjelang maghrib, Bayu tiba di rumah dengan wajah kusut, diboncengkan oleh temannya. Sepeda motor yang dipakai terlihat melaju pelan, berhenti tepat di depan rumah Bayu. Temannya melambaikan tangan sebelum ia pergi, sementara Bayu masuk ke dalam rumah dengan langkah yang berat. Gopur yang sedang membersihkan halaman melihat datangnya Bayu. Kamu dari mana, Bayu? Tanya Gopur dengan nada yang bercampur antara cemas dan lega karena melihat anaknya pulang. Dari rumah teman, Pak. Jawab Bayu singkat, menghindari tatapan ayahnya. Gopur hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang pembicaraannya. Dia tahu bahwa setiap kali dia mencoba mengobrol dengan Bayu, percakapan itu seringkali berakhir dengan pertengkaran. Bayu langsung masuk dalam kamar menuju dapur tempat Lasmi sedang menyiapkan makan malam. Bu, aku lapar, Bu. Kata Bayu tanpa basa-basi. Lasmi segera menyiapkan piring untuk Bayu. Iya, makan dulu. Kamu pasti capek ya? Ujar ibunya dengan sangat lembut. Bayu duduk di meja makan, menghabiskan makanan dengan cepat. Sementara itu, Lasmi dan Gopur saling bertukar pandang, berharap Bayu akan tetap di rumah malam ini. Namun, harapan mereka segera pupus. Setelah selesai makan, Bayu berdiri dan berkata, Bu, aku mau keluar lagi, Bu. Ada urusan sama teman-teman. Bayu, kamu itu baru saja pulang.
Kenapa tidak istirahat dulu di rumah? Malah mau layaban lagi. Gak bisa, Bu. Ada yang harus aku selesaikan. Gopur yang mendengar percakapan itu dari luar segera masuk. Bayu, malam ini kamu di rumah saja. Kita perlu bicara. Nanti saja, Pak. Aku gak bisa lama-lama. Ujar Bayu sebelum menghilang di kegelapan malam. Gopur dan Lasmi hanya bisa menatap kepergian Bayu dengan rasa kecewa dan khawatir. Mereka tahu bahwa Bayu semakin menjauh dari mereka, baik secara fisik maupun emosional. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bayu di luar sana, tetapi mereka bisa merasakan bahwa anak mereka sedang terjerumus dalam keputusan-keputusan yang buruk. Malam itu Bayu kembali bertemu dengan teman-teman di tempat nongkrongnya. Pikiran Bayu dipenuhi oleh kebingungan dan tekanan, baik dari keluarganya maupun dari dorongan untuk mendapatkan uang cepat melalui taruhan dalam game online. Teman-temannya, terutama Rijal, terus mempengaruhinya untuk tetap terlibat dalam dunia perjudian online. Bayu, kalau mau sukses, kamu harus terus berani ambil resiko. Lihat saja aku ini, sudah beberapa kali menang. Menangnya besar, karena taruhannya juga besar. Iya, Jal. Tapi aku juga sering kalah. Aku nggak tahu, Jal. Apakah ini keputusan yang tepat? Oke, bro, oke. Jangan ragu, bro. Kita harus tetap optimis. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu hasilnya, bro. Bayu merasa terjebak di satu sisi. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mendapatkan uang dan tidak terus-menerus menjadi beban bagi orang tuanya. Di sisi lain, dia tahu bahwa jalan yang sedang ditempuhnya ini penuh dengan resiko dan kemungkinan kegagalan yang besar. Malam itu, Bayu kembali memasang taruhan besar dengan sisa uang yang dimilikinya. Dengan setiap klik pada layar ponselnya, jantungnya berdebar semakin kencang. Ketidakpastian dan adrenalin terus membanjiri pikirannya, membuatnya semakin jauh dari kenyataan dan keluarganya yang sedang cemas menantinya di rumah. Bayu tidak menyadari bahwa setiap keputusan buruk yang diambilnya malam itu hanya akan memperburuk keadaannya dan keluarganya. Pergaulan yang salah dan tekanan untuk cepat sukses telah menjerumuskan ke dalam lingkaran setan yang semakin sulit untuk dihindari. Keesokan harinya, Bayu mengumpulkan keberanian untuk mengajak teman-temannya ke bank. Mereka memiliki rencana yang beresiko, menggadaikan BPKB motor yang telah Bayu ambil dari rumahnya sendiri. Gopur tidak memiliki petunjuk bahwa anaknya telah melakukan langkah nekat ini. Bayu berdiri di luar bank dengan rasa gugup dan tegang. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan berbahaya. Tetapi pikirannya dipenuhi dengan kebutuhan mendesak akan uang. Teman-temannya, Rijal dan yang lainnya, terus berusaha memberikan semangat kepada Bayu, meyakinkannya bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Dengan langkah yang hati-hati dan perasaan campur aduk dalam hati, Bayu dan teman-temannya masuk ke dalam bank. Mereka berdiri di depan petugas bank dengan wajah serius, mencoba menutupi ketidakpastian yang mereka rasakan. Kami ingin menggadaikan BPKB motor ini, Pak. Ujar Bayu kepada petugas bank sambil menyerahkan dokumen yang mereka bawa. Petugas bank melihat dokumen yang diberikan dengan seksama, lalu melirik ke arah Bayu dan teman-temannya dengan tatapan tajam. Meskipun Bayu mencoba untuk tetap tenang, namun rasa gelisah terus menghantui pikirannya. Setelah melakukan proses verifikasi yang cukup lama, petugas bank akhirnya mengembalikan dokumen tersebut ke Bayu. Baik, Mas. Prosesnya selesai. Ini uang yang akan kami berikan sebagai gadai. Ujar petugas bank sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Bayu. Bayu meraih uang tersebut dengan cepat, mencoba menutupi kelegaan dan ketegangan yang dirasakannya. Dia merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Namun di saat yang bersamaan, dia juga merasa penuh dengan kekhawatiran dan penyesalan akan tindakannya itu. Buat apa kita ngelakuin ini, Bay? Apa yang terjadi dengan kita?
Tanya salah satu teman Bayu dengan suara bergetar. Bayu menarik nafas dalam-dalam, mencoba mencari jawaban yang tepat. Kita hanya mencoba menyelesaikan masalah, guys. Kita harus tetap optimis, ujar Bayu. Namun di dalam hatinya, Bayu tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Langkah nekat ini tidak hanya akan membawa masalah baru bagi mereka, tetapi juga akan memperburuk situasi keuangan keluarganya. Bayu merasa semakin tertekan dan terjebak dalam lingkaran setan. Uang hasil dari penggadaian motor itu segera mengalir masuk ke dalam akun perjudian online milik Bayu. Dengan cepat, Bayu terperangkap dalam lingkaran permainan yang memikat, memasang taruhan besar-besaran dalam harapan untuk menggandakan uangnya. Hari demi hari berlalu dan Bayu semakin terjerumus dalam dunia perjudian online. Setiap kali dia kalah, rasa putus asa dan kebingungannya semakin membesar. Namun, setiap kali ia menang, dia merasa seperti dia telah menemukan solusi untuk semua masalah keuangannya. Beberapa hari kemudian, ketika uang hasil gadai motor itu telah habis, Bayu merasa kebingungan dan putus asa. Dia terjebak dalam hutang besar tanpa jalan keluar yang jelas. Bayu tahu dia harus mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, atau dia akan semakin terpuruk. Tanpa pikir panjang, Bayu mengambil keputusan berbahaya untuk meminjam uang dari bapak temannya, yaitu Pak Heri, dengan alasan bahwa ibunya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang mendesak. Bayu berharap agar Pak Heri bisa memberinya sejumlah uang pinjaman. Bayu menemui Pak Heri dengan wajah yang penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Pak, saya butuh uang biaya pengobatan ibu saya, Pak. Bolehkah saya meminjam sejumlah uang Pak Heri? Pinta Bayu dengan suara yang bergetar. Pak Heri yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi merasa simpati terhadap Bayu. Tentu saja, Bayu. Saya akan membantu dengan senang hati, jawab Pak Heri dengan nada yang hangat. Bayu merasa lega ketika Pak Heri menyetujui permintaannya. Namun di dalam hatinya dia tahu bahwa dia semakin terperangkap dalam labirin keputusan-keputusan buruk yang telah dia buat. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya berhutang pada Pak Heri saja, tetapi juga pada masa depannya sendiri dan keluarganya. Dengan uang pinjaman dari Pak Heri, Bayu kembali memasang taruhan dalam perjudian online dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan besar. Namun meskipun dia berharap untuk mengubah nasibnya, Bayu tidak menyadari bahwa dia semakin dalam terjerumus, semakin dalam kecanduan perjudian yang berbahaya dan akan menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Malam itu setelah Bayu kembali dari pertemuan dengan Pak Heri, suasana di rumah terasa hening. Lasmi duduk di ruang tamu menunggu Gofur pulang dari pekerjaannya di luar. Rasa cemas dan khawatir menghantuinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan keadaan Bayu. Ketika Gofur akhirnya tiba di rumah, Lasmi langsung mengajaknya untuk duduk bersama di ruang tamu. Dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran, Lasmi mulai berbicara. Kenapa perlakuan Bayu akhir-akhir ini begitu berubah, Pak? Apa yang sudah terjadi padanya? Gofur menghela nafas, mencoba mencari jawaban yang tepat. Aku juga tidak tahu, Bu. Anak muda zaman sekarang itu memang pergaulannya itu sangat berbeda dengan kita dulu. Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Kita tidak bisa terus membiarkan Bayu terjerumus lebih dalam. Dia butuh bantuan kita, Pak. Kita akan mencoba yang terbaik untuk Bayu, Bu. Kita tidak akan meninggalkannya sendirian. Keduanya duduk bersama dalam keheningan, merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian, dan mereka harus mencari bantuan dari luar untuk membantu Bayu keluar dari lingkaran setan yang semakin menjepit. Namun di antara ketidakpastian dan kekhawatiran, satu hal yang pasti adalah keinginan mereka untuk membantu Bayu kembali menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab seperti dulu.
Suasana di depan warung tempat Bayu dan teman-temannya berkumpul terasa hangat. Mereka duduk bersama, tertawa dan bercanda seperti biasa. Namun di antara gelak tawa mereka, Bayu merasa terganggu oleh ketegangan dan kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Rijal, salah satu temannya, mendekati Bayu dengan senyum nakal di wajahnya. Hei, Bayu, kita harus pasang taruhan yang lebih besar lagi nih. Biar kamu bisa dapat yang lebih besar. Aku kemarin dapat besar loh. Iya, Jal. Tapi saya dari kemarin-kemarin itu kalah terus. Nggak pernah menang. Dan uang BPKB itu sudah habis. Sekarang uang yang pinjam sama Pak Heri itu sudah menipis. Apa itu tidak terlalu beresiko, Jal? Aku sudah punya banyak masalah dengan uang. Hutang saya semakin banyak, Jal. Haha, tenang saja, Bay. Kamu udah terlalu banyak mikirin masalah. Sekarang waktunya kamu ambil kesempatan. Dunia online itu gak cuma bikin rugi, tapi bisa juga bawa untung besar. Kamu harus coba lagi, bro. Meskipun ragu, namun rayuan Rijal membuat Bayu merasa tertarik. Dia merasa seperti memiliki sedikit harapan dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya itu. Akhirnya dengan hati yang berat namun dipenuhi dengan ketidakpastian, Bayu setuju dan mengikuti saran Rijal lagi. Namun di dalam hatinya Bayu merasa takut dan kegelisahan yang harus menghantuinya. Dia tahu bahwa langkah ini beresiko, tetapi dalam keadaan putus asa, dia tidak lagi punya banyak pilihan. Dengan hati yang berdebar-debar, Bayu bersiap untuk mengambil langkah berikutnya dalam permainan yang berbahaya ini. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Gopur merasa sulit untuk menjalankan usahanya. Penjualan ayam potong terus merosot, sementara harga ayam di pasar terus meningkat. Kesengajaan antara pendapatan dan biaya hidup mereka semakin membesar, membuatnya merasa terjepit di antara tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan kenyataan pahit yang dihadapinya. Setiap hari, Gopur berusaha dengan segala cara untuk meningkatkan penjualan ayamnya. Tetapi hasilnya selalu kurang memuaskan. Dia terus berpikir keras, mencari solusi, dan berusaha menemukan jalan keluar dari masalah yang semakin mendesak ini. Namun, meskipun dia berusaha keras, kekhawatiran dan kegelisahan tidak pernah meninggalkannya. Setiap malam, ketika dia pulang ke rumah setelah seharian bekerja, dia terus memikirkan masa depan keluarganya. Dia merasa tidak bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, dan beban itu membuatnya merasa semakin terpuruk. Gopur menyadari bahwa dia tidak bisa melawan sendirian. Dia butuh dukungan dari keluarganya, dan dia butuh kekuatan untuk terus berjuang melawan kesulitan yang datang. Meskipun begitu, dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya, Gopur tetap berusaha mempertahankan semangatnya dan berharap bahwa suatu saat nanti keadaan akan membaik dan kehidupan keluarganya akan kembali normal. Ibunya Gopur pun, Lasmi, juga merasakan beban yang sama beratnya seperti suaminya. Melihat Gopur berjuang setiap hari untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, Lasmi merasa bahwa dia juga harus turut serta membantu meringankan beban suaminya. Melalui tindakan bekerja sebagai mencuci baju, Lasmi menunjukkan kepada Gopur bahwa mereka adalah tim yang tidak terpisahkan. Dia ingin membuktikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan bersama-sama, dan bahwa cinta dan dukungan mereka satu sama lain akan membawa mereka melewati masa-masa sulit ini. Dengan bersatu, Lasmi dan Gopur siap menghadapi segala rintangan yang menghadang, dan bersama-sama mereka berharap untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Bayu dalam keputusasaannya untuk menyelesaikan masalah keuangannya semakin tenggelam dalam dunia gelap perjudian online. Dia tidak sadar bahwa tindakannya itu akan membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keluarga dan masa depannya. Sementara Bayu tenggelam dalam dunia perjudian online, Gopur sang ayah tidak menyadari bahwa anaknya telah terjerumus dalam masalah yang serius ini.
Bayu telah menjaga rahasia tentang tindakannya mengambil BPKB motor milik ayahnya untuk digadaikan ke bank. Gofur seperti kebanyakan orang tua, terlalu sibuk dengan usaha kerasnya untuk mencari nafkah demi keluarga. Dia sibuk menjalankan urusannya sebagai penjual ayam potong keliling dan mencari cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang semakin bertambah. Namun di balik kerja kerasnya, Gofur tidak menyadari bahwa ada masalah yang lebih besar sedang mengintai keluarganya. Dia tidak mengetahui bahwa Bayu telah terjerumus dalam perjudian online dan menggunakan BPKB motor ayahnya sebagai jaminan. Rahasia yang disembunyikan oleh Bayu semakin rumit. Gofur tidak menduga bahwa anaknya, yang selalu dia anggap sebagai anak yang baik dan bertanggung jawab, akan melakukan sesuatu yang begitu gegabah dan merugikan. Tindakan ini semakin memperburuk situasi Bayu. Dia terus merasa terjebak dalam lingkaran setan perjudian, di mana ia terus bertaruh dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Semakin banyak uang yang dia habiskan, semakin dalam pula dia terperangkap dalam utang dan keputusasaan. Bayu yang dulunya adalah seorang pelajar yang berprestasi, sekarang telah menjadi korban dari kecanduan perjudian online. Dia tidak lagi mampu mengendalikan keinginannya untuk bertaruh dan terus-menerus mencari sensasi dari permainan judi tersebut. Setelah beberapa bulan terjerumus dalam perjudian online, Bayu mulai merasakan dampak yang menghancurkan dari keputusasaannya. Dia menemukan dirinya terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung dan semakin merasa terdesak oleh situasi keuangan yang memburuk. Pagi yang mendung menyambut hari Minggu di desa kecil tempat tinggal Bayu. Namun di dalam kamar yang kecil dan mungil itu, Bayu masih terlelap tidur, tanpa menyadari bahwa hari-hari cerah yang dia kenal telah berubah menjadi mendung akibat masalah yang menghantuinya. Ketika Bayu akhirnya terbangun, dia merasakan beban berat di dadanya. Hari Minggu ini seharusnya menjadi hari untuk bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Namun bagi Bayu, hari itu tidak lagi memiliki makna yang sama seperti sebelumnya. Pikiran Bayu mulai terasa kacau. Dia menyadari bahwa uang yang dia pinjam dari menggadaikan BPKB, dengan minjam Pak Heri, dengan alasan yang terbukti palsu, itu semuanya sudah habis digunakan untuk berjudi online. Dalam keputusasaannya untuk mendapatkan kembali uangnya, dia semakin terjerumus dalam lubang keputusasaan dan kecanduan perjudian yang semakin merajalela. Bayu merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa berakhir. Semua solusi tampaknya jauh dari jangkauannya. Dan dia merasa semakin terjepit oleh utang dan masalah yang ia ciptakan sendiri. Dalam keadaan putus asa seperti ini, dia merasa semakin terisolasi dan kesepian, tanpa tahu kemana harus berbalik atau bagaimana menyelesaikan masalah yang semakin memburuk itu. Dengan harapan akan mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk menutupi uangnya, Bayu pun meminta kepada ayahnya sejumlah 500.000. Namun harapannya segera pupus ketika ayahnya menolak dengan tegas. Gofur, sang ayah, menjelaskan kepada Bayu bahwa keuangan keluarga sudah sangat terbatas. Modal untuk jualan ayam saja sudah sulit didapat karena penjualannya tidak sebanyak yang diharapkan. Bayu pun harus meminta kenyataan bahwa permintaannya tidak bisa dipenuhi. Tolakan dari ayahnya membuat Bayu semakin terpuruk. Rasanya seperti semua pintu telah tertutup baginya, dan dia semakin terjepit dalam permasalahan yang dia ciptakan sendiri. Kekecewaan dan putus asa menghantui pikirannya, dan dia semakin terjerumus dalam ketidakpastian. Dengan emosi yang meluap-luap, Bayu menghadapi kedua orang tuanya dengan amarah. Dia menyalahkan mereka karena merasa bahwa mereka lebih memihak kepada adiknya yang masih kecil dan polos, sementara dia sendiri merasa ditinggalkan dalam kesulitan. Bayu merasa bahwa adiknya selalu dimanja dan diutamakan oleh keluarganya, sementara dia sebagai anak yang lebih tua harus menghadapi semua masalah dan tekanan sendiri. Namun di balik kemarahan dan ketidakpuasan itu,
sebenarnya adalah ekspresi dari rasa putus asa dan kebingungan atas situasi yang dihadapi. Dia merasa tidak mampu mengatasi masalah sendiri dan merasa bahwa tidak ada yang mendengarkan atau memperhatikan perjuangannya. Dalam keadaan emosi yang terpancar jelas, Bayu meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Langkah yang tiba-tiba meninggalkan suasana tegang di rumah, terutama membuat adiknya, Sari, bingung dan sedih. Sari yang masih kecil dan tidak mengerti sepenuhnya tentang apa yang sedang terjadi, merasa kebingungan melihat perubahan drastis dalam tingkah laku Bayu kakaknya. Dia tidak mengerti mengapa kakaknya yang biasanya penyayang, baik hati, tiba-tiba menjadi kasar dan meninggalkan mereka dengan tiba-tiba. Ketika Bayu pergi tanpa memberitahu, ia juga meninggalkan ibunya yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lasmi, ibunya, merasa terluka dan sedih karena sikap putranya. Meskipun dia mencoba untuk memahami dan mendukung Bayu, tetapi sikap keras dan pemberontakan Bayu membuatnya merasa putus asa dan kehilangan. Sementara Bayu terus berjuang dengan masalahnya sendiri. Gopur, ayahnya Bayu, tidak tinggal diam. Meskipun terbatas dalam hal finansial, dia memiliki cara untuk membantu Bayu. Gopur sadar bahwa dia harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memenuhi keinginan Bayu. Gopur dengan semangat yang teguh melanjutkan pekerjaannya sebagai penjual ayam potong keliling. Namun menyadari bahwa penghasilannya tidak mencukupi untuk mengatasi semua masalah keluarganya, dia memutuskan untuk mencari tambahan pekerjaan. Tanpa ragu-ragu, Gopur memutuskan untuk bekerja sebagai kuli di kebun milik juragan yang ada di desanya. Meskipun pekerjaan ini melelahkan dan kadang-kadang tidak menghasilkan banyak, Gopur memutuskan untuk melakukannya demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya, termasuk Bayu. Pengorbanan dan tekad Gopur merupakan contoh nyata dari cinta seorang ayah kepada anaknya. Meskipun dia tahu bahwa perjuangannya itu tidak akan mudah, dia bersedia melakukan apapun untuk melihat Bayu bahagia dan sukses. Langkah Gopur ini juga merupakan ungkapan dari rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang siap menghadapi tantangan demi kebaikan keluarganya. Setelah Bayu meninggalkan rumah, hari-hari berlalu tanpa kehadirannya. Sudah 3 hari sejak Bayu pergi, namun dia belum juga pulang. Kesedihan dan penyesalan melanda hati Gopur setiap harinya. Gopur merasa bersalah karena tidak dapat memenuhi permintaan Bayu. Dia meratapi keputusasaannya untuk menolak permintaan uang Bayu. Namun pada saat yang sama, dia sadar bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Uang yang diminta Bayu jauh melampaui kemampuan finansial keluarganya. Meskipun Gopur merasa bersalah, dia juga merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Penghasilan dari penjualan ayam potong keliling saja sudah tidak mencukupi, dan kebutuhan rumah tangga harus tetap dipenuhi. Kehidupan sehari-hari keluarga Bayu terasa semakin berat tanpa kehadiran dan bantuan dari Bayu. Dalam kegelapan yang menghimpitnya, Gopur terus berdoa agar Bayu kembali pulang ke rumahnya dengan selamat. Dia merindukan kehadiran putranya dan berharap bahwa Bayu akan menyadari pentingnya keluarga dan kembali ke pangkuannya. Namun, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti pikirannya, Gopur terus berusaha menjaga semangat dan kekuatan untuk menghadapi setiap hari yang datang. Di siang hari yang mendung itu, ketika matahari hampir menampakkan puncaknya, sebuah kejadian tak terduga mengganggu ketenangan rumah tangga keluarga Bayu. Seorang tamu tak diundang muncul di depan pintu rumah mereka. Dengan langkah mantap, tamu tersebut mendekati Gopur yang sedang duduk di teras rumah. Dalam penampilan yang rapi, tampaknya tamu tersebut datang dengan maksud yang jelas. "Permisi, Pak. Apakah ini bapaknya Bayu?" Tanya tamu tersebut dengan ramah. "Iya, saya bapaknya Bayu. Ada apa ya?" "Begini, Pak. Bayu tidak berangkat sekolah sudah beberapa hari. Saya diutus oleh pihak sekolah untuk menanyakan keberadaannya, Pak." Wajah Gopur terasa gelap mendengar berita tersebut. "Memangnya dia di mana, Pak? Kenapa Bapak tidak melarangnya? Karena Bayu tidak berangkat sekolah." "Saya juga tidak tahu, Pak. Bayu sudah 3 hari marah-marah, keluar rumah, dan dia tidak pulang." Kalau begitu baik, Pak.
Terima kasih atas informasinya. Kami akan mencari tahu lebih lanjut. Ujar orang itu. Ternyata orang itu adalah guru Bayu dari sekolahan. Setelah kepergian tamu tak diundang itu, Gofur, ayahnya Bayu, semakin bingung tentang keberadaan putranya yang telah menghilang selama 3 hari. Bayu harusnya berada di sekolah, namun kini dia absen tanpa kabar yang jelas. Dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan kebingungan, Gofur memutuskan untuk mencari Bayu sendiri. Dia menyisir setiap sudut desa, menanyakan setiap orang yang dia temui apakah mereka melihat Bayu. Namun saat dia hampir menyerah, dia melihat Bayu sedang duduk bersama teman-temannya di pinggir warung. Dengan perasaan campur aduk antara kelegaan dan kemarahan, Gofur mendekati Bayu. Bayu, kamu tadi siang dicariin Pak Guru, katanya disuruh sekolah. Bayu menoleh, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Gak mau Pak. Bapak itu sudah pilih kasih sama saya. Itu urusin saja si Sari. Lebih penting kan ketimbang saya. Gofur tercengang mendengar jawaban Bayu. Hatinya terasa hancur, karena sikap putranya yang dulunya baik dan pintar, kini berubah menjadi tidak peduli dan kasar. Namun di balik rasa sakit itu, dia tetap merasa lega karena Bayu akhirnya ditemukan. Gofur duduk termenung di teras rumahnya. Wajahnya mencerminkan kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Dia merenungkan betapa jauh perubahan Bayu dari anak yang dulunya pendiam, rajin, dan patuh kepada kedua orang tua, menjadi sosok yang kurang ajar dan tidak bertanggung jawab. Sejak Bayu terjerumus ke dalam dunia game online dan judi online, segalanya berubah. Gofur merasa terputus dari anaknya yang dulu dekat dan penuh kasih. Kini dia harus berhadapan dengan anak yang tidak lagi mendengarkan nasihatnya, bahkan mengancam dan memarahi mereka. Bahkan dia sempat mengancam ibunya. Dia akan membunuh ibunya dengan benda tajam. Tapi di tengah kebingungan dan kekhawatiran itu, Gofur juga merasa bertanya-tanya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Bagaimana cara untuk mengembalikan Bayu menjadi anak yang baik seperti dulu? Bagaimana dia bisa menyelamatkan Bayu dari perangkap dunia maya yang telah merusak hidupnya? Dengan tekad yang kuat, Gofur berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyerah. Dia akan terus mencoba, terus berusaha demi kebaikan dan masa depan Bayu. Bayu pulang ke rumah dengan langkah kaki, bukannya seperti biasa naik motor. Kehadiran dengan cara yang tidak biasa membuat Gofur bingung. Loh, Bayu, kok kamu jalan kaki? Di mana motormu? Bayu menatap tanah, seakan enggan menghadapi tatapan ayahnya. Sudah saya jual, Pak, buat beli makan. Karena saya sudah beberapa hari tidak makan, Pak. Jawab Bayu dengan suara yang terdengar lemah. Gofur tercengang mendengar jawaban Bayu. Wajahnya berubah menjadi muram. Terbayang keadaan sulit yang sedang dihadapi oleh putranya. Rasanya hati Gofur itu hancur melihat Bayu yang dulunya penuh semangat, kini terlihat lemah dan kekurangan. Tetapi di balik kesedihan itu ada rasa kepedulian yang mendalam dari hati Gofur. Dia merasa semakin bertekad untuk membantu Bayu keluar dari situasi sulit yang sedang dihadapinya. Dengan perasaan yang campur aduk, Gofur mencoba merangkul Bayu dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. Bayu merasa terhimpit oleh tekanan dan marah pada keadaan yang sulit ini. Ketika dia kembali ke rumah, suasana tegang langsung terasa. Gofur dan Lasmi sudah menanti dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Bapak dan Ibu sudah memikirkanmu, Bayu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Tanya Lasmi dengan suara yang penuh kekecewaan. Bayu yang merasa tersudut membalas dengan nada yang penuh amarah. Halah, gak ada urusan, Bu. Saya sudah bosan dengan ocehan Bapak sama Ibu. Sini, saya minta uang 300.000 buat nebus motor. Lasmi merasa kecewa mendengar jawaban Bayu yang tidak menghargai perasaan mereka. Bayu,
kamu ini sekarang sudah berubah, Le. Kamu sudah tidak nurut sama bapak. Kenapa kamu ini, nak? Kesambet setan mana kamu ini? Kasihan bapak kamu. Cari kerja ke sana kemari hanya untuk menyekolahkan kamu. Malah seperti ini kamu sama bapak. Pertengkaran itu mengguncang pondasi keluarga mereka. Sementara Pak Gopur dan Lasmi merasa terluka oleh sikap Bayu yang semakin jauh dari harapan dan keheningan yang tegang. Mereka semua harus menemukan jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Pak Gopur dan Bu Lasmi merasa terkejut dan terpukul oleh sikap Bayu. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Lasmi memandang Bayu. Dan di pertengkaran itu, Bayu mengancam ibunya dengan membawa senjata tajam. Kalau dia tidak dikasih uang, dia akan membunuhnya. Mana, Bu? Duit 300.000. Kalau tidak, kubunuh ibu. Bayu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa mengancam ibumu seperti ini, nak. Kalau tidak membela Sari, ya membela bapak. Kapan membela aku, Bu? Pak Gopur mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Bayu anakku, jangan lakukan ini. Kita bisa cari jalan keluar bersama-sama. Jangan membuat masalah semakin rumit, nak. Ancaman Bayu membuat suasana semakin tegang dan mencekam di dalam rumah. Pak Gopur dan Bu Lasmi merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit ini, di mana nyawa Bu Lasmi terancam oleh anak mereka sendiri. Mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan konflik ini tanpa mengorbankan keselamatan keluarga mereka. Setelah Bayu pergi, suasana di rumah semakin tegang. Pak Gopur dan Bu Lasmi tenggelam dalam rasa kebingungan dan kekecewaan. Mereka saling menyalahkan atas kejadian yang telah terjadi. Kenapa kamu tidak tegas, Gopur? Kita tidak boleh membiarkannya mengambil alih kendali seperti ini. Bapak harus tegas sama anak kita. Jangan diam saja. Saya jadi marah kalau begitu terus. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pikiranku kacau. Dan aku merasa sangat stres. Keduanya terjebak dalam lingkaran ketidakpastian dan konflik internal. Meskipun mereka berdua ingin menemukan solusi untuk masalah ini, tekanan yang mereka rasakan membuat sulit untuk berpikir jernih. Pak Gopur merasa terpukul oleh perasaan bersalah dan kebingungannya. Dia merasa seperti tidak mampu mengatasi situasi ini dengan baik. Rasa frustasi dan keputusasaan mulai menguasai pikirannya, membuatnya sulit untuk menemukan jalan keluar. Sementara itu, Bu Lasmi juga merasa terhuyung-huyung oleh gelombang emosi yang membanjiri hatinya. Meskipun dia ingin menegur Bayu dengan keras, dia juga merasa khawatir dan cemas akan keselamatan anaknya. Pagi yang cerah menyinari desa kecil itu saat Sari bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Dia memberi salam kepada ibu dan ayahnya, sementara kekhawatiran tentang anaknya Bayu tetap menghantui pikirannya. Ibu, kenapa Kak Bayu belum pulang, Bu? Tanya Sari pada orang tuanya dengan ekspresi cemas. Bu Lasmi memeluk Sari dengan penuh kasih sayang, mencoba meredakan kecemasan anaknya itu. Kamu jangan meniru kakakmu ya sayang. Tetaplah patuh pada ibu dan ayahmu. Kak Bayu sedang mengalami rasa sulit. Tapi kita harus berusaha untuk tetap kuat. Kamu harus belajar dengan baik, Sari. Masa depanmu masih panjang, dan kami ingin melihatmu sukses. Biarkan kakakmu menanggung beban sendiri. Kita akan berusaha mendukungnya sebisa kita. Meskipun hati Sari dipenuhi kekhawatiran akan kakaknya, namun kata-kata ibu dan ayahnya memberinya sedikit kelegaan. Dia tahu bahwa di tengah-tengah masalah keluarganya, pendidikan dan kebaikan tetap menjadi prioritas utama. Dengan tekad yang kuat untuk belajar dan mencapai cita-citanya, Sari meninggalkan rumah dengan harapan bahwa suatu hari nanti keluarganya akan kembali menjadi harmonis seperti dulu, dan kakaknya
akan menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Sementara Pak Gopur sibuk membersihkan rumput di halaman belakang rumahnya. Dua pria berbadan kekar mendekati mereka, terlihat sangat serius, dan itu membuat Pak Gopur merasa agak gelisah. Dua orang itu siapa ya? Pikir Pak Gopur dalam hati saat melihat kedatangan mereka. Assalamualaikum, Pak. Apakah benar ini rumah Mas Bayu? Iya, benar. Saya ayahnya. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Mas Bayu memiliki hutang dengan bank. Dan kami adalah penagih hutang. Sudah beberapa bulan ini, Mas Bayu tidak membayar cicilan. Dan total hutangnya mencapai 122 juta rupiah. Kami juga memiliki BPKB atas nama Bapak. Masa Allah, benarkah itu, Pak? Bagaimana anak saya bisa berhutang sebanyak itu? Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas untuk menagih hutang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Pak. Pak Gopur merasa bingung dan tidak tahu harus bertindak seperti apa. Bagaimana mungkin Bayu anaknya bisa terjerumus dalam masalah hutang besar itu? Dan yang lebih membuatnya khawatir adalah bahwa mereka sekarang berhadapan dengan ancaman serius dari pihak bank. 222 juta. Bagaimana Bayu bisa terjerumus begitu dalam? Gumam Pak Gopur sambil menggelengkan kepala. Langkahnya berat menuju pintu depan rumah. Udara senja yang sejuk tidak mampu menyegarkan pikirannya yang panas oleh kekhawatiran. Dia merasa perlu mencari Bayu anaknya sebelum semakin larut malam. Tidak mungkin aku bisa tidur dengan pikiran seperti ini. Katanya pada diri sendiri sambil mengambil jaket dan keluar rumah. Langkahnya terhenti sejenak di halaman, menatap langit yang mulai gelap. Di antara riuhnya desa yang tengah bersiap untuk malam, pikirannya hanya berfokus pada Bayu. Kamu di mana, Bayu? Gumamnya sambil melangkah ke arah jalan desa yang gelap. Dengan setiap langkah, ia merasakan kegelapan yang menghampirinya, mencerminkan ketidakpastian dalam hatinya. Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan Bayu, melainkan juga tentang menemukan kedamaian pikiran yang telah hilang sejak kejadian tersebut. Malam itu, ketenangan desa terguncang oleh suara galon yang ditabuh dengan keras. Pak Najib dan Bu Heni yang tengah dalam momen kemesraan pada malam itu terkejut mendengar derap galon yang menggetarkan udara malam. Duang, duang, duang. Suara galon itu terdengar begitu keras hingga membuat mereka merasa takut. Pak, tunggu Pak sebentar Pak. Sudah lepaskan dulu. Apa itu suara galonnya Pak? Pak Najib dengan perasaan cemas sambil melepaskan sesuatu, mencoba mencari jawaban. Aku juga tidak tahu, Bu. Apa mungkin ada sesuatu yang tidak beres di luar sana ya? Setelah beberapa saat, suara galon itu mereda, meninggalkan keheningan yang menyelimuti malam. Namun, ketika mereka berdua mulai kembali merasakan ketenangan, suara galon itu terdengar lagi. Kali ini semakin mendekat ke arah rumah mereka. Pak, sudah Pak berhenti lagi Pak. Itu semakin mendekat. Apa yang terjadi di luar sana Pak? Ayo kita lihat saja. Ujar Bu Heni dengan nada khawatir. Tanpa ragu mereka berdua mendekati jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Saat mereka melongok dari balik tirai, apa yang mereka saksikan membuat mereka terbelalak. Astagfirullahaladzim. Pak Gopur sedang berjoget-joget sambil memukul galon. Tapi kenapa dia melakukan itu di tengah malam begini Pak? Tanya Bu Heni, wajahnya masih penuh kebingungan. Dalam kebingungan mereka, misteri suara galon yang menakutkan akhirnya terungkap. Namun alasan dibalik aksi aneh Pak Gopur tersebut masih menjadi tanda tanya besar bagi mereka berdua. Meskipun misteri suara galon yang menakutkan telah terungkap,
Pak Najib dan Bu Heni masih merasa bingung dan penasaran dengan apa yang tadi mereka saksikan di balik jendela. Saat kembali ke pelukan mesra, pikiran mereka masih dipenuhi dengan pertanyaan yang mengganggu. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Gofur? Mengapa dia memukul-mukul galon dengan begitu keras di tengah malam dan berkeliling desa? Bu, apa yang tadi kita lihat itu sungguh aneh. Apa mungkin ada sesuatu yang mengganggunya? Aku juga tidak tahu, Pak. Tapi sepertinya kita harus mencoba mencari tahu lebih lanjut apa yang sedang terjadi. Dengan pertanyaan yang masih menghantui pikiran mereka, malam itu pun berlalu. Namun misteri itu masih mengendap di dalam benak mereka, menunggu untuk dipecahkan. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya di langit pagi, Bu Heni berangkat ke pasar untuk beli sayur-sayuran segar. Namun apa yang dia temui di sana membuatnya tercengang. Di tengah pasar dia melihat Pak Gopur dengan gelagat yang sangat aneh. Pak Gopur berjalan-jalan di antara para penjual dengan langkah yang tidak menentu. Sesekali berhenti untuk berbicara dengan orang-orang di sekitarnya dengan gerakan yang kaku dan tidak terduga. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Bu Heni segera bergabung dengan para ibu-ibu lain yang sedang berbelanja. Mereka pun segera memulai perbincangan tentang perilaku aneh Pak Gopur. Bu Tuti, apa yang terjadi dengan Pak Gopur pagi ini? Dia kelihatan seperti orang sedang bingung. Iya, Bu Heni, saya juga melihatnya. Dia berjalan di sana sini dengan ekspresi aneh sekali. Apa mungkin ada yang salah dengannya ya? Dalam gosip pagi di pasar itu, misteri perilaku aneh Pak Gopur semakin menjadi-jadi. Namun satu hal yang pasti, keheranan mereka akan terus mendorong mereka untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik gelagat Pak Gopur yang tidak biasa itu. Malam itu, ketika langit sudah gelap gulita dan hening menyelimuti desa, sebuah kejadian yang tidak biasa mengganggu ketenangan malam. Suara kecekcokan dan suara tangisan memecah kesunyian berasal dari rumah Bu Lasmi. Bu Heni dan Pak Najib sedang duduk tenang di teras rumah mereka. Seketika terkejut mendengar suara keras dan tangisan anak yang berasal dari rumah tetangga mereka itu. Bu, itu Bu, dengar nggak? Ada apa di rumah Bu Lasmi, Pak? Suara itu terdengar begitu mengerikan. Kita harus pergi ke sana sekarang juga, Bu. Tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan rumah Bu Lasmi. Ketika mereka mendekat, suara cekcokan itu semakin jelas terdengar. Diselingi dengan tangisan Sari yang membuat hati siapapun yang mendengarnya itu merasa hancur. Tanpa ragu-ragu, Bu Heni mengetuk pintu rumah Bu Lasmi dengan keras. Dak, 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 dak. Bu Lasmi, apa yang terjadi di sini, Bu? Namun tidak ada jawaban yang datang dari dalam rumah. Suara cekcokan dan tangisan Sari hanya semakin memenuhi malam sunyi itu. Pak Najib menatap Bu Heni dengan tatapan penuh kegelisahan. Kita harus masuk, Bu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dengan hati yang berdebar kencang, mereka memutuskan untuk membuka pintu dan memasuki rumah Bu Lasmi. Apa yang mereka temui di dalam akan mengguncang mereka lebih dari yang mereka bayangkan. Ketika Pak Najib dan Bu Heni memasuki rumah Bu Lasmi, pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka terperangah. Pak Gopur berdiri di tengah ruangan. Wajahnya memancarkan kemarahan yang tidak terbendung. Dengan gerakan kasar, ia membanting-banting peralatan rumah tangga yang berada di sekitar, mengisi ruangan dengan suara derap yang mengganggu. Bu Lasmi yang berdiri di sudut ruangan nampak ketakutan. Dia mencoba menenangkan suaminya, tetapi nampaknya kata-katanya tidak mampu menembus kegelisahan yang memenuhi pikiran Pak Gopur. Kenapa semua ini terjadi? Saya tidak tahu, Bu Heni. Tapi ini bukanlah Pak Gopur yang saya kenal. Sesuatu yang mengerikan pasti terjadi. Mereka berdua berdiri di ambang pintu, tidak berani mendekati Pak Gopur yang sedang mengamuk.
Tangis Sari semakin menyayat hati mereka. Tetapi mereka merasa tidak berdaya untuk mengatasi situasi yang semakin tegang. Bu Heni menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertindak. Pak, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa diam melihat semua ini terjadi. Tapi kita harus bagaimana, Bu? Pak Gopur terlihat mengerikan. Lebih baik kita pulang saja yuk, Bu. Daripada nanti kita yang kena juga. Singkat cerita, sinar matahari yang cerah memancar di langit pagi, menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan di desa kecil itu. Namun di depan rumah Pak Gopur ada sesuatu yang tidak biasa. Pak Najib melangkah perlahan mendekati rumah Pak Gopur. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Sebagai tetangga yang baik, dia merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu sampai di depan rumah, dia terkejut oleh pemandangan yang ditemukannya. Pak Gopur yang biasanya dikenal sebagai penjual ayam potong keliling, sekarang berdiri di depan rumahnya dengan sejumlah daging segar di atas meja lipat. Yang mengejutkan, Pak Gopur nampaknya sedang menawarkan daging tersebut dengan berteriak-teriak, mencoba menarik perhatian orang-orang lewat. Kenapa Pak Gopur tiba-tiba menjual daging? Pikir Pak Najib dalam hati. Semakin penasaran dengan perubahan yang terjadi pada tetangganya itu. Dia memperhatikan ekspresi wajah Gopur yang tidak biasanya bersemangat. Hampir seperti seorang yang telah menemukan semangat baru. Namun ada sesuatu yang aneh di balik senyumnya yang dipaksakan. Sepertinya ada beban besar yang disembunyikannya di balik sorot matanya. Pak Najib mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya itu. Apa yang menyebabkan perubahan drastis dalam perilaku Pak Gopur? Dan mengapa tiba-tiba beralih dari penjual ayam potong menjadi penjual daging setelah semalam yang penuh kekacauan? Misteri ini hanya menambah kebingungannya yang ia rasakan. Suara Pak Gopur yang keras dan penuh semangat menggetarkan keheningan pagi di sekitar rumahnya. Dia berdiri di depan meja lipat sederhana. Di meja, sejumlah daging segar terpajang dengan menarik. Namun yang lebih mencolok daripada daging itu adalah energi yang dipancarkan oleh Pak Gopur. Tawaran yang menarik. Tapi mengapa dia begitu bersemangat ya? Pikir Pak Najib semakin penasaran dengan situasi itu. Beberapa tetangga mulai berkumpul, tertarik dengan tawaran Pak Gopur yang tidak biasa itu. Mereka mendekat, beberapa di antaranya tertawa melihat keceriaan yang ditunjukkan oleh Pak Gopur. Namun di antara senyum dan candaan ada rasa penasaran yang sama dengan yang dirasakan oleh Pak Najib. Pak Gopur, kenapa Anda tiba-tiba menjual daging? Ini hanya sedikit variasi dalam bisnis saya. Saya pikir, mengapa tidak mencoba hal baru? Daging segar, kualitas terbaik, dijual dengan harga yang sangat murah. Ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan, teman-teman. Namun meskipun dia berusaha menunjukkan semangat, ada kegelisahan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Nampaknya Pak Gopur berusaha keras untuk menyembunyikan sesuatu, dan itu menimbulkan pertanyaan baru di benak Pak Najib dan tetangga-tetangganya. Saya harap ini hanya hal biasa, dan Pak Gopur baik-baik saja. Pikir Pak Najib, berharap bahwa misteri ini segera terungkap untuk mengembalikan ketenangan di desa kecil mereka. Pandangan Pak Najib tertuju pada jari manusia yang tergeletak di dekat parang di pinggir meja daging. Hatinya berdegup kencang dan kecurigaannya semakin bertambah. Pak Gopur, itu apa, Pak? Pak Gopur yang sebelumnya bersemangat tiba-tiba terdiam. Wajahnya memucat ketika menyadari bahwa rahasia yang ia sembunyikan kini terbongkar. Tetangga-tetangga yang awalnya bersemangat membeli daging itu pun terdiam takjub dan ketakutan. Ini hanya lelucon. Sebenarnya, saya ingin membuat suasana lebih hidup pagi ini. Namun jawabannya tidak meyakinkan. Aura ketegangan menggantikan semangat yang sebelumnya mengisi udara. Para tetangga mulai menarik diri, merasa tidak nyaman dengan situasi yang tidak terduga ini.
Pak Najib dengan langkah hati-hati mendekati Pak Gopur. Pak Gopur, saya pikir kami perlu membicarakan ini dengan lebih serius. Apakah semuanya baik-baik saja? Sebelum Pak Gopur bisa menjawab, terdengar teriakan histeris dari dalam rumah Lasmi. Semua orang berpaling, penuh kekhawatiran. Pak Najib kembali ke rumahnya dengan hati yang berdebar-debar. Setiap langkah merasa berat, membebani oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang menghantuinya. Ketika dia melangkah masuk ke rumah, Bu Heni menatapnya dengan kekhawatiran. Apa yang terjadi, Pak? Kamu kelihatan pucat sekali. Ada sesuatu yang sangat aneh di rumah Pak Gopur. Saya melihat jari manusia di dekat meja daging yang dia jual. Apa, Pak? Jari manusia? Apa maksudmu? Iya, Bu. Itu sangat mengerikan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak Gopur. Bu Heni menarik nafas dalam-dalam, merasa gelisah dengan kejadian yang baru saja didengarnya. Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Tidak mungkin kita duduk diam sementara kejadian seperti ini terjadi di lingkungan kita. Kamu benar, Bu. Aku akan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda ini. Dengan hati yang penuh kegelisahan dan rasa penasaran, mereka berdua duduk bersama, memikirkan langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Namun di balik semua pertanyaan dan kekhawatiran, satu hal yang pasti, misteri di desa kecil mereka belum terpecahkan. Teriakan Pak Gopur membuyarkan ketenangan di desa kecil itu. Pak Najib dan Bu Heni mendengar dengan ngeri. Tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mereka berdua melihat ke arah rumah Pak Gopur dengan mata yang membelalak. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kejutan. Daging! Ayo, siapa yang mau beli daging? Ini daging Lasmi. Siapa yang mau beli murah? Ayo! Ayo cepat! Daging Lasmi. Apa yang sedang terjadi di sana? Seru Bu Heni dengan suara bergetar. Pak Najib berusaha menenangkan istrinya, namun dia sendiri tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Kita harus segera bertindak. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, Bu. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua melangkah menuju rumah Pak Gopur dengan langkah cepat. Setiap detik terasa seperti berabad-abad dalam ketegangan yang menyelimuti mereka. Saat mereka tiba di rumah Pak Gopur, pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka hampir pingsan. Pak Gopur berdiri di tengah meja daging dengan senyum mengerikan di wajahnya, sementara potongan daging yang mengerikan dihadirkan di depannya. Pak Najib menahan nafas, mencoba mengatasi mual yang melanda. Ini tidak mungkin. Pak Najib hanya bisa bergumam dalam hati. Bu Heni menutup mulutnya dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Lasmi. Oh Tuhan, Lasmi. Dengan perasaan campur aduk antara kengerian dan ketidakpercayaan, mereka berdua terdiam di tempat, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Daging Lasmi, istri Pak Gopur, dijual seperti daging hewan ternak. Desa kecil itu tenggelam dalam gelombang kengerian yang tak terbayangkan. Mereka berdua pun akhirnya kembali lagi ke rumah mereka, karena dia tidak sanggup melihat tubuh Lasmi yang tergeletak tanpa tangan, tanpa kepala, dan tanpa kaki. Saat mereka mengintip dari jendela, detik demi detik memperkuat kekuatan mereka. Pak Najib dan Bu Heni menahan nafas, mencoba untuk tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Tubuh Bu Lasmi tergeletak di atas meja, dipotong-potong dengan kasar seperti daging ayam di pasar. Darah mengalir menandai akhir dari kehidupan yang dulunya damai dan bahagia. Pak Najib merasa sesak, matanya melebar menatap pemandangan mengerikan di depannya ini.
Mereka berdua tidak bisa menggambarkan rasa ngeri yang melanda hati mereka. Ini adalah kengerian yang tidak terbayangkan. Sebuah adegan yang hanya bisa dijumpai dalam mimpi buruk. Tanpa bisa berkata-kata, mereka berdua mundur dari jendela. Hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan Bu Lasmi? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana mereka bisa menghentikan kegilaan yang merajalela di desa kecil mereka? Pak Najib mempergunakan ponselnya dengan gemetar untuk merekam adegan yang mengerikan di hadapannya. Setiap detik terasa seperti abad, tetapi dia tahu pentingnya mendokumentasikan kejadian ini. Sebagai seorang RT yang bertanggung jawab, dia menyadari bahwa dia memilih kewajiban untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Dia tidak bisa membiarkan kegilaan ini meluas lebih jauh dan membahayakan penduduk desa. Dengan hati yang berat dan perasaan yang kacau, Pak Najib menghubungi polisi setempat. Dia dengan sejelas mungkin menjelaskan apa yang telah dia saksikan, mencoba menahan kengerian dan rasa takut yang memenuhi pikirannya. Tidak butuh waktu lama lagi polisi untuk merespon panggilan darurat ini. Mereka datang dengan cepat, mengamankan lokasi kejadian, dan segera memulai penyelidikan. Sementara itu Pak Najib berusaha menenangkan dirinya sendiri dan Bu Heni. Mereka harus tetap tenang dan siap membantu polisi sebisa mungkin. Ada pertanyaan yang mereka harus jawab, dan masyarakat desa mereka membutuhkan keadilan. Ketika polisi tiba di lokasi, keadaan telah menjadi kacau. Pak Najib dengan gemetar memberikan ponselnya kepada petugas dan segera melihat rekaman video tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Sementara itu, polisi lainnya menangkap Pak Gofur yang nampak terhuyung-huyung, tidak menyadari apa yang dilakukan. Sementara itu, sebagian polisi yang lain fokus pada penanganan potongan-potongan daging yang tersebar. Mereka bekerja cepat, mengumpulkan semua potongan tersebut dengan hati-hati untuk kemudian diperiksa secara forensik. Pak Najib dan Bu Heni masih terguncang, tetapi mereka berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Mereka memberitahu polisi tentang apa yang telah mereka saksikan dan memberikan keterangan dengan jelas mungkin. Pada saat yang sama, berita tentang kejadian mengerikan ini mulai menyebar di desa. Penduduk desa yang terkejut dan ketakutan berkumpul di sekitar rumah Pak Gofur, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi polisi dengan tegas menegakkan garis polisi untuk menjaga keamanan dan menjaga lokasi kejadian agar tetap terjaga. Dalam kekacauan ini, Pak Najib berharap keadilan akan segera dilakukan dan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Tetapi kejadian ini akan meninggalkan luka yang mendalam bagi desa kecil mereka, dan tidak akan mudah bagi siapapun untuk melupakan tragedi yang telah terjadi. Dan para warga pun tidak tahu apa yang diperbuatnya itu karena ulah anaknya, si Bayu. Gofur depresi, pikirannya menjadi kosong, hingga membuat pikirannya berubah menjadi seperti hewan. Dia memotong-motong istrinya sendiri tanpa dia sadari, karena otak dia hanya kepikiran kepada anaknya, yaitu Bayu. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.